Di sini nanti ayah bunda juga bisa kalau ada pertanyaan ataupun ada hal yang harus didiskusikan, sebelum ayah bunda lupa, boleh ayah bunda tulis saja di chat dulu ya. Nanti mungkin di sesi kedua kita akan membahas mengenai tanya jawab ataupun membahas mengenai apa yang akan didiskusikan oleh ayah bunda lebih lanjutnya. Ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik ayah bunda, nah hari ini sebenarnya adalah membedah bagaimana sih mekanisme atau bagaimana sih juknisnya gitu ya, untuk mendaftarkan anak-anak kita ke jenjang berikutnya. Seperti yang kita ketahui bahwa memang ketika anak-anak selesai dalam satu tingkatan itu pasti harus melanjutkan ke tingkatan berikutnya. Nah, khusus untuk hari ini kita akan membahas untuk jenjang SD. Tentu saja di jenjang SD ini mungkin ketika ayah bunda berpikir, oh sekarang mau kemana nih? Pasti ada dua pilihan ya di dalam pikiran ayah bunda ataupun anak-anak kita, bahwa setelah mereka lulus, mereka pasti ada dua pilihan, yaitu apakah memilih sekolah negeri atau memilih sekolah swasta. Mungkin bagi ayah bunda di sini yang akan memilih sekolah swasta, mungkin sudah mulai dari bulan November ataupun dari awal semester 2 itu pasti sudah mencari-cari ya, kira-kira sekolah swasta mana nih yang akan dimasuki oleh putra-putri kita. Nah, biasanya sih untuk sekolah-sekolah swasta itu biasanya sudah mulai pendaftaran ya dari mulai bulan November, bahkan sudah ada yang tutup gitu ya untuk bulan Mei ini, biasanya bahkan sudah menutup pendaftaran. Nah, itu biasanya untuk gambaran di pendaftaran di sekolah swasta. Yang akan kita bahas hari ini itu adalah khusus untuk PPDB jenjang SMA, khusus untuk sekolah negeri. Nah, di sini mungkin untuk ayah bunda juga sebagai informasi bahwa untuk yang perwalnya ataupun keputusan untuk PPDB-nya itu yang baru keluar terbaru, yaitu untuk PPDB 2022 itu baru Kota Bandung. Sedangkan untuk kota-kota yang lain itu masih belum ada ya, jadi biasanya akhir Mei ataupun nanti di awal Juni itu baru keluar. Tapi nanti selain Kota Bandung, itu nanti akan saya bahas juga beberapa kota termasuk Cimahi, kemudian Kabupaten Bandung ataupun Kabupaten Bandung Barat, itu berkaca dari PPDB tahun sebelumnya. Gitu ya. Nanti ayah bunda juga boleh menuliskan apabila ada pertanyaan langsung di kolom chat. Baik. Nah, untuk sekolah-sekolah negeri, perlu ayah bunda ketahui bahwa memang sekarang kan yang paling digempurkan oleh pemerintah itu adalah sistem zonasi. Nah, tapi sebenarnya selain sistem zonasi, ada jalur apa aja sih? Nah, akan kita bahas juga. Silahkan, Kak. Oke, selanjutnya. Nah, ini dia ayah bunda bahwa memang kuota PPDB di tahun 2022 ataupun tahun-tahun sebelumnya itu sama, ada 4 jalur. Jalur yang pertama adalah jalur zonasi. Nah, jalur zonasi ini itu adalah kuotanya minimal 50% dari kuota satu sekolah. Jadi misalkan sekolah menerima 100 orang siswa untuk kelas 7 SMP, berarti minimal dia harus menerima 50 orang dari jalur zonasi. Seperti itu. Nah, jalur zonasi ini nanti apa? Nah, kita akan gali lebih lanjut ya. Saya bacakan dulu kuota untuk yang lainnya. Selain zonasi, kita ada juga kuota PPDB untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini bisa juga digunakan untuk siswa-siswa yang inklusi ya atau ABK. Nah, ini minimalnya adalah 15% kuotanya. Berikutnya adalah jalur untuk perpindahan orang tua. Nah, bagi ayah bunda yang profesinya sebagai guru, ini bisa memanfaatkan kuota ini. Jadi kuota 5% untuk perpindahan orang tua ini bisa juga digunakan untuk putra-putri kita yang memang orang tuanya bekerja sebagai guru. Kemudian ada jalur berikutnya adalah jalur prestasi. Untuk jalur prestasi ini maksimal diterimanya adalah sebanyak 30%. Nah, untuk jalur prestasi ini itu ada dua hal nanti ya, yaitu bisa dari nilai raport
bisa juga dari juara atau sertifikat lomba ataupun penghargaan. Itu untuk jalur prestasi. Nah, seperti apakah penjelasan setiap jalurnya? Kita mulai dari jalur zonasi dulu ya. Nah, untuk jalur zonasi, seperti Ayah Bunda ketahui mungkin bahwa jalur zonasi ini merupakan jalur yang sangat banyak ya kuotanya. Bahkan di sini kadang sekolah itu lebih dari 50% menerima dari jalur zonasi. Apakah jalur zonasi itu? Jadi jalur zonasi itu adalah jalur atau penerimaan peserta didik yang mendasarkan kepada jarak dari rumah ke sekolah. Jadi, nanti berdasarkan jalur zonasi ini, jarak dari rumah ke sekolah paling dekat itu berarti akan memiliki tingkat yang paling tinggi untuk masuk ke sekolah tersebut. Jadi di rankingnya berdasarkan jarak. Nah, dari mana sih jaraknya? Kan kadang rumah itu beda ya, bisa jadi beda ya. Misalkan saya rumahnya di Bandung Barat, tetapi kakak saya atau kartu keluarga saya tercatatnya di Kota Bandung. Nah, dilihat dari mana sih jaraknya? Nah, ternyata dilihatnya itu dari kartu keluarga dan KTP orang tua. Jadi, untuk ayah bunda nih, untuk yang akan memanfaatkan jalur zonasi, harus dilihat dari sekarang nih, kartu keluarga kita, alamatnya itu di mana. Nanti dilihat dari jarak alamat yang ada di kakak ke sekolah. Jaraknya itu berapa. Jadi mohon maaf nih untuk ayah bunda misalkan yang punya ataupun yang tinggal misalnya, oh saya baru pindah nih 2 bulan lalu ke misalnya kalau di Kota Bandung ya, misalnya saya baru pindah nih ke Jalan Nias 2 bulan lalu, tapi saya alamatnya tuh masih di ujung Berung misalnya. Nah, jadi mohon maaf nih, berarti nanti pengukuran jaraknya itu dari kartu keluarga. Nah, di sini pun kartu keluarga dan KTP-nya itu harus terregistrasi 1 tahun. Jadi kalau misalnya kartu keluarganya baru diganti nih 3 bulan lalu misalkan ya, ini harus menggunakan keterangan surat domisili biasanya bahwa ayah bunda itu sudah tinggal di situ selama minimal 1 tahun. Jadi kalau misalnya ayah bunda baru pindah gitu ya, boleh ayah bunda nanti lampirkan dengan surat domisili. Jadi tetap sebenarnya syaratnya adalah kartu keluarga yang sudah terregistrasi 1 tahun. Nah, jalur zonasi ini ternyata ayah bunda ini bisa juga dimanfaatkan untuk putra-putri kita yang memang tinggal di daerah perbatasan. Misal seperti ini. Untuk daerah Kota Bandung itu kuotanya adalah 50% minimal. Nah, dari 50% itu ada 10%-nya itu untuk siswa-siswa yang tinggal di daerah perbatasan. Misal, saya tinggal di daerah Ciwasra ya, Ciwasra daerah GBI misalnya ya, Gria Bandung Indah. Itu kan termasuk ke Kabupaten Bandung. Tetapi rumah saya dekatnya dengan sekolah-sekolah yang berada di Kota Bandung. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan nih kuota 10% jalur zonasi untuk anak-anak daerah perbatasan. Seperti itu. Nanti lebih jelasnya boleh ayah bunda tanyakan saja ya. Itu untuk jalur zonasi. Nah, untuk jalur zonasi di daerah-daerah lain, kalau Kota Bandung itu menerima siswa dari luar kota itu 10% dari jalur zonasi. Kalau Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, itu hanya menerima 5% saja. Jadi kalau misalnya ada 50 orang siswa yang diterima di suatu sekolah, kalau Kota Bandung menerima 10 orang dari luar kota. Kalau Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat itu hanya 5 orang saja dari siswa yang tinggal di luar kota. Gitu. Itu untuk jalur zonasi. Nah, berikutnya, jalur zonasi ini tentu saja ya Bunda ada pembagian wilayah zona. Atau biasanya kita disebutnya dengan zona wilayah ya. Nah, ayah Bunda dari sekarang berarti harus sudah tahu nih, kita termasuk zona mana? Kenapa harus tahu?
supaya kita bisa melihat SMP mana saja yang bisa kita masuki. Tetapi sebenarnya ya Bunda, intinya sih meskipun gitu ya, meskipun misalkan kita berada pada wilayah A misalnya, karena saya ada di Sumur Bandung. Tapi kan biasanya yang daerah dekat di Sumur Bandung itu sekolah-sekolahnya adalah SMP 2 misalnya, SMP 2 Bandung, SMP 5 Bandung, SMP 7 Bandung. Intinya dari jalur zonasi ini adalah pilih sekolah terdekat dengan sekolah. Gitu. Jadi meskipun kita satu zona atau satu wilayah, kalau kita memilihnya wilayah atau jarak dan ke sekolahnya jauh, tetap saja biasanya tidak akan diterima ya, karena memang didasarkan pada jarak sekolah. Gitu. Jadi intinya sih memperhatikan zona wilayah ini supaya sebenarnya tidak ada penumpukan ya, tidak ada penumpukan untuk masuk ke salah satu sekolah. Jadi dibagi oleh pemerintah menjadi beberapa wilayah. Untuk Kota Bandung, di sini ada 4 wilayah zona. Jadi nanti untuk Kota Bandung sendiri, kalau misalkan ayah bunda nih ingin memilih sekolah, berarti disesuaikan ya. Misalkan zona wilayah A itu ada SMP apa saja. Nanti mungkin akan lebih lengkapnya bisa ditanyakan ke tutor-tutor di unit ini ya. Biasanya sudah ada daftar nama sekolah apa saja yang ada di wilayah alamat rumah kita. Gitu. Ini untuk Kota Bandung. Nah, sekarang kita lihat untuk zona wilayah Kota Cimahi. Kalau tadi di Kota Bandung itu memang dibagi 4 wilayah berdasarkan beberapa kecamatan. Kalau di Cimahi, karena hanya ada 3 kecamatan, yaitu Cimahi Utara, Cimahi Tengah, dan Cimahi Selatan, berarti nanti lebih spesifik lagi akan dibagi ke dalam beberapa kelurahan, sehingga nanti untuk pembagian zona wilayahnya memang akan lebih sempit ya kalau untuk Kota Cimahi. Dan nanti pemilihan sekolahnya pun itu akan berbeda gitu ya. Nah, karena di kota wilayah atau di wilayah Cimahi itu kan sekolahnya hanya terbatas ya, hanya sekitar 5 atau 6 sekolah dalam satu kecamatan gitu. Nah, itu untuk wilayah atau zona wilayah Cimahi gitu. Sekarang kita lihat untuk Kabupaten Bandung. Nah, mungkin ada ayah bunda nih yang berasal dari Kabupaten Bandung ya. Mungkin ini dari unit Tridaya Marko, mungkin ya, ataupun dari Ranca Ekek, atau yang dari mana ya lagi. Pokoknya banyak ya yang ada di Kota Bandung. Nah, di khusus Kota Bandung itu memang menyebar. Jadi menyebar, ada yang termasuknya kepada Bandung Selatan, ada Bandung Timur, gitu ya, tergantung ke beberapa zona. Tapi intinya sama, jadi pilihlah sekolah yang terdekat atau yang terdekat dari rumah kita. Gitu ya. Berikutnya itu mengenai jalur zonasi. Nah, untuk jalur zonasi ini kan pasti yang ditanyakannya itu oleh apa ya? Oleh sekolah itu pasti adalah jarak. Berapa jarak rumah ibu, misalkan rumah ayah bunda ke sekolah. Nah, ayah bunda bisa mengecek jarak rumah kita ke sekolah. Nah, caranya itu banyak sebenarnya Maya, banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mengecek jarak ini. Nah, salah satunya ini adalah menggunakan aplikasi Google Map ya. Jadi biasanya nih banyak banget ya aplikasi yang bisa digunakan untuk mengecek jarak. Nah, biasanya ini yang paling mudah itu ada aplikasi Google Map. Ataupun kalau di handphone gitu ya, biar gampangnya tinggal download saja beberapa aplikasi ya. Di ini salah satunya adalah aplikasi GPS kamera yang bisa ayah bunda download di Play Store. Ya, biasanya kalau Kota Cimahi nih menggunakan ini ya, menggunakan aplikasi GPS kamera. Nah, kita akan lihat dulu caranya seperti apa. Berikutnya ya. Nah, ini untuk jalur zonasi untuk menentukan jarak kita bisa menggunakan tadi Google Map. Caranya, jadi yang pertama, kalau misalnya ayah bunda nih nanti kalau ayah bunda lagi senggang nih waktu ya, mau tahu nih kira-kira berapa ya jarak rumah kita ke sekolah gitu ya, biar kita bisa mengira-ngira juga nih kira-kira pilihan satu, keduanya atau kemana gitu ya. Nah, itu kita cari dulu jaraknya. Caranya, kalau menggunakan Google Map, tentu saja tinggal buka dulu Google Chrome-nya, kemudian nanti tinggal diketikkan saja Google Map. Kemudian di situ nanti akan muncul seperti apa ya,
banyak wilayah-wilayah gitu ya, titik-titik wilayah, nanti tinggal dituliskan saja di kolom search biasanya. Nah, itu tuliskan alamat lengkap. Tuliskan alamat lengkap sesuai dengan kartu keluarga. Jadi kalau misalnya alamat lengkapnya tidak terbaca, pasti biasanya Google Map itu membaca kecamatannya atau kelurahannya, ya. Tuliskan saja alamat lengkapnya, kemudian nanti tinggal keluarlah nanti ya si alamat kita itu akan nanti ada titiknya, ada apa? Ada penanda lokasinya. Nanti di situ di penanda lokasi tinggal klik kanan saja. Nanti muncul ada yang namanya measure distance. Jadi dia nanti akan mengukur jarak. Nanti di situ keluar measure distance-nya keluar, kemudian nanti tinggal tuliskan jarak kemana. Nah, tinggal dituliskan lagi di kolomnya SMP mana yang kita tuju. Misalkan di sini saya contohkan ya, misalnya rumah saya di Jalan Nias nomor 4. Ingin sekolahnya di SMP 2 Bandung. Tinggal dituliskan saja. Nanti dengan otomatis dia akan menunjukkan berapa jarak dari rumah kita ke sekolah. Itu untuk penggunaan Google Maps-nya sendiri. Nanti mungkin ayah bunda bisa lihat tutorialnya di YouTube juga ya, boleh. Nah, kemudian ada juga menggunakan aplikasi GPS kamera. Kalau menggunakan GPS kamera, karena memang itu adanya di handphone, jadi nanti dia akan mengakses, ketika digunakan ya, dia akan minta mengakses foto. Jadi ayah bunda tinggal arahkan saja si GPS kameranya, kemudian pilih kamera, nanti arahkan saja ke dinding ataupun kemana ya rumah kita. Nah, nanti diklik saja seperti di foto biasa. Nanti dia akan memproses, dia nanti akan keluar datanya. Di situ jarak dari rumah kita ke sekolah. Seperti itu. Kalau tahun kemarin sih, kalau Cimahi itu menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi nanti biasanya akan dibantu juga oleh wali kelas ataupun oleh operator sekolah di mana putra-putri kita sekolah. Gitu. Ya, mudah kok. Ataupun nanti bisa ayah bunda pokoknya bisa lihat YouTube ataupun bisa nanti boleh didiskusikan juga dengan tutor-tutor di YouTube ya. Oke, itu cara untuk melihat jarak rumah kita ke sekolah. Jadi nanti ayah bunda nih bisa juga nih dicek-cek ya, kira-kira kalau rumah kita misalkan saya berada di Kecamatan Sumur Bandung, saya mau lihat ke SMP 2 berapa, ke SMP misalnya 7 berapa, wah deketan mana nih, berarti nanti kita harus menentukan pilihan berdasarkan jaraknya gitu ya. Nanti kita akan bahas di pilihan sekolah. Berikutnya untuk jalur yang akan kita bahas adalah jalur prestasi. Nah, kenapa yang dua jalur yaitu jalur afirmasi kita tidak bahas, karena sebenarnya kalau jalur afirmasi itu adalah jalur untuk untuk yang rawan melanjutkan pendidikan. Jadi biasanya itu adalah anak-anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, seperti itu. Kemudian untuk anak-anak ABK. Nah, itu afirmasi. Jadi tidak akan kita bahas lebih banyak. Nah, untuk perpindahan sekolah juga nanti itu bisa langsung digunakan untuk putra-putri yang ayah bundanya memang bekerja sebagai guru. Ya, itu nanti akan kalau misalnya ayah bunda memerlukan informasi lebih untuk afirmasi dan perpindahan orang tua, mungkin nanti bisa kita didiskusikan. Sekarang yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu mengenai jalur prestasi. Karena jalur prestasi ini merupakan jalur yang sangat bisa kita manfaatkan gitu ya. Kenapa? Kalau jalur zonasi itu mutlak harus memperhatikan jarak dari rumah kita ke sekolah. Nah, kalau jalur prestasi ini tidak melihat jarak, tapi jalur prestasi ini dia melihat bagaimana si anak itu memang berprestasi. Nah, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ini untuk ayah bunda yang tinggal di Kota Bandung ya, akan kita bahas dulu. Nah, untuk ayah bunda yang tinggal di Kota Bandung, apabila ayah bunda ingin mendaftarkan putra-putrinya ke wilayah ataupun ke sekolah yang memang jauh jaraknya dari rumah, nah jalur ini tepat untuk ayah bunda pilih. Karena di sini kuotanya itu ada 30% ya, dari kuota seluruh siswa yang akan diterima di suatu sekolah. Di sini ternyata jalur prestasi untuk Kota Bandung kita bagi dua, yaitu yang pertama ada 60% kuotanya itu diambil dari nilai rapor,
40% kuotanya diambil dari program ataupun dari penghargaan. Nah, nilai rapot yang mana? Nilai rapotnya itu adalah nilai rapot kelas 4, 5, dan kelas 6 semester 1. Jadi yang 60% nilai rapot itu diperoleh dari nilai rata-rata ataupun diperoleh dari rapot kelas 4, 5, dan kelas 6 semester 1. Nah, dan yang berhak ataupun yang bisa mendaftarkan dengan menggunakan nilai rapot di Kota Bandung itu hanya 10 orang siswa yang mendapatkan kesempatan dari setiap kelas. Jadi kalaupun misalnya nih ayah bunda putra-putrinya ada yang sekolah di SD Banjarsari misalkan. SD Banjarsari itu kan ada satu tingkatannya ada 6 kelas. Nah, dari satu kelasnya itu bisa mendaftarkan 10 orang ke jalur prestasi. Berarti kalau kita lihat keseluruhan anak dari SD Banjarsari itu ada 60 orang yang bisa mendaftarkan di jalur prestasi. Jadi hanya 10 orang dengan nilai rapot tertinggi yang bisa mendaftarkan di jalur prestasi. Nah, untuk Kota Bandung sendiri ternyata itu tidak hanya dilihat dari rata-rata nilai rapot saja, tetapi itu ada namanya bobot peringkat. Ya, itu yang akan kita bahas berikutnya. Jadi nanti untuk Kota Bandung sendiri, ayah bunda, itu dilihat dari rata-rata nilai rapot 8 mata pelajaran. Kalau misalnya ayah bunda lihat nih di rapot kan biasanya tuh banyak ya mata pelajarannya. Ini hanya dilihat dari 8 mata pelajaran, yaitu diantaranya agama, kemudian PPKN, bahasa Indonesia, IPS, IPA, bahasa Indonesia, kemudian matematika, olahraga, dan SBDP. Jadi hanya 8 mata pelajaran utama dilihat rata-ratanya. Nah, ini dia ada cara perhitungan ya untuk Kota Bandung. Jadi untuk Kota Bandung di sini ada nilai bobot. Jadi tidak langsung dilihat dari nilai rata-rata ya, karena ada nilai bobot itu. Nilai bobotnya adalah didapatkan dari mana? Didapatkan dari 40% kali rata-rata nilai rapot 8 mata pelajaran tadi, kemudian ditambahkan dengan di sini ada yang namanya bobot. Nah, bobot itu dari mana? Bobot itu diperoleh dari 60 dikurangi 60/28 kali N-1. Jadi N itu adalah menunjukkan peringkat anak kita di kelas. Kalau anak kita di kelas peringkat pertama, berarti dia akan mendapatkan bobot sebanyak 60. Jadi dia akan mendapatkan bobot paling besar. Kalau putra-putri ayah bunda termasuk ke dalam peringkat 1 di kelasnya. Jadi untuk Kota Bandung sendiri itu ada bobotnya ya ayah bunda ya. Nanti bisa dibantu mungkin untuk mencari nilai bobotnya ya. Jadi supaya nanti ayah bunda bisa menentukan. Tapi intinya sebenarnya bobot ini dilihat dari ranking. Jadi semakin tinggi rankingnya ataupun semakin bukan tinggi ya. Semakin dia paling tinggi nilai di kelasnya, berarti bobotnya akan makin besar gitu ya. Berikutnya adalah 40% tadi memiliki sertifikat lomba dan penghargaan. Nah, kalau lomba dan penghargaan ini akan dinilai berdasarkan sertifikat ataupun lomba yang berskala semakin tinggi, maksudnya semakin tinggi skala hasil lombanya. Misalkan sertifikat internasional, dia akan memiliki bobot paling besar lainnya gitu. Nah, dari kuota prestasi ini dari 40% lomba dan penghargaan, ini ada sekitar 25%-nya diambil dari siswa-siswa yang ada dari luar kota. Jadi, bagi ayah bunda yang memiliki putra-putri berprestasi, meskipun tinggal di luar Kota Bandung, ini masih ada kesempatan untuk sekolah di Kota Bandung dengan menggunakan jalur prestasi dari luar kota ini. Ini lumayan nih, ada sekitar 25% kuota.
Tapi 25%-nya diambil dari 40% jalur lomba atau penghargaan. Itu untuk Kota Bandung. Lebih jelasnya lagi mungkin akan kita lebih banyak bahas ya di unit, karena memang ini ada bobot-bobotnya ya, kayak gitu. Nah, sekarang gimana nih untuk ayah bunda yang tinggal di Cimahi ataupun tinggal di Kabupaten Bandung? Nah, ini untuk Cimahi, ini yang berdasarkan tahun kemarin ya, jadi hanya dibagi menjadi dua, ada akademik dan ada non-akademik. Kalau akademiknya itu hanya berupa akumulasi rata-rata nilai rapot 5 semester. 5 semester tuh yang mana? Sama yang tadi ya, nilai rapot dari kelas 4, 5, dan kelas 6 semester 1. Jadi nanti nilai akumulasi saja nih kalau untuk Kota Cimahi, tidak menggunakan bobot. Kalau non-akademiknya ini sama ya, tadi ditentukan dari nilai lomba ataupun dari sertifikat penghargaan yang diperoleh. Kalau ayah bunda memiliki putra-putri yang berprestasi dalam bidang olahraga misalnya, ataupun dalam bidang keagamaan, seni, nah ini bisa memanfaatkan jalur ini ya. Ini untuk Kota Cimahi. Berikutnya untuk kota ataupun untuk Kabupaten Bandung. Jadi Kabupaten Bandung itu tadi ada Bandung Utara gitu ya, ada Bandung Selatan, Marko, Kopo gitu ya, kemudian ada di Ranca Ekek. Nah ini sama, jadi dia juga ada juga prestasi akademik dan non akademik. Jadi sama ya, untuk prestasi akademiknya itu hanya dilihat dari nilai rata-rata rapot 5 semester. Nah nanti untuk yang non-akademik ini bisa juga dimanfaatkan untuk anak-anak yang memang memiliki bakat khusus. Kalau di Kabupaten Bandung nih, ada juga untuk bakat khusus yang secara termasuk ke dalam anak yang cerdas istimewa ataupun berbakat istimewa. Jadi anak-anak yang memang jenius gitu ya, itu bisa menggunakan jalur prestasi nih di Kabupaten Bandung. Ataupun anak-anak yang memang berprestasi dalam bidang olahraga. Bahkan di sini di Kabupaten Bandung ada program kelas olahraga khusus untuk SMP Bale Endah, kemudian SMP 1 Margahayu, itu ada kursi atau ada kuota khusus untuk para siswa-siswa yang memang berprestasi dalam bidang olahraga. Itu untuk Kabupaten Bandung. Nah, sebenarnya pada intinya untuk Kabupaten Bandung Barat juga sama ya. Ada jalur prestasi, yaitu berdasarkan nilai rapot dan berdasarkan penghargaan ataupun lomba. Oke. Kita akan lanjutkan lagi berikutnya. Nah, ini untuk pilihan sekolah.